Selamat sore dan selamat datang di UND TV. Saya Muhammad Taufik Maku dan rekan saya Sri Adi Mutia Gobel bersama dalam program COVID-19 Talk Series. Nah, saat ini kami sedang berada di Posko COVID-19 Crisis Center. Ini tepatnya di Jambura Universitas Negeri Gorontalo dan tempat ini dijadikan sebagai pusat informasi seputar COVID-19 di Provinsi Gorontalo. Iya, pada sekali topik. Jadi pada hari ini kita cukup santai saja ya, kayak lagi nongkrong gitu. Jadi buat mengobati rasa rindu teman-teman yang pengen ke pantai, santai-santai gitu. Di kala pandemi nggak bisa ke pantai, jadi kita nonton ini dengan santai sekali. Iya, benar sekali. Ini juga buat teman-teman yang lagi di rumah nggak tahu mau ngapain, buka Facebook Anda, nonton live kita. Iya, lebih bermanfaat ya. Lebih mengedukasi juga. Iya, benar sekali. Daripada buka nggak boleh sebut merek ya? Iya. TikTok maksud saya. TikTok ya. Sebenarnya Makanan dong makanan, ya? Iya, sebut merek dong berarti. Oke. Baik, sebelum kita mulai bincang kita kali ini, Iya, saya betul. sangat berterima kasih sudah ditemani oleh rekan saya yang sangat cantik Terima kasih. dan narasumber kita yang sangat menawan hari ini. Terima kasih. Kayak bunda kita ya? Iya, bunda Kayak kita. Bunda kita pada sore hari ini. Nah. Oke, sebelum memulai perbincangan yang hangat pada sore hari ini, sebelumnya kita harus menggunakan hand sanitizer dimanapun dan kapanpun kita harus menggunakan hand sanitizer ya untuk mengikuti protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Dan ini juga hand sanitizer yang sudah diproduksi oleh Lab Kimia Universitas Negeri Gorontalo dan juga Fakultas Olahraga dan Kesehatan, khususnya Fakultas jurusan Farmasi. Iya, nah, benar sekali. ini juga kita sudah sediakan, harus digunakan. Harus digunakan mengikuti ya. protokol pemerintah. Jangan diminum pemirsa ya, jangan diminum, cukup disemprotkan di tangan ya. Iya, benar sekali. Kalau Dan diminum, kalau diminum nanti gimana gitu ya rasanya? ya sudah. Iyalah. Udah, saya pakai dulu ya. Kemudian Oke, saya pakaikan. Terima kasih. Dan mungkin permisi Bu. Oke. Iya. Oke ya. Kita sambil juga himbauan buat seluruh teman-teman di rumah agar kiranya untuk menggunakan hand sanitizer sintetik ya, dimanapun dan kapanpun Anda Iya, benar beraktivitas. sekali. Dan juga saya menghimbau kepada teman-teman untuk terus mengikuti protokol kesehatan. Ini protokol kesehatan yang terus dikembangkan oleh pemerintah, mungkin dengan cara untuk menggunakan masker, social distancing dan lain sebagainya. Yang semoga ini kita Indonesia cepat berlalu. Ya, karena kita dari hal-hal kecil saja untuk meminimalisir pandemi kala ini. Soalnya kalau misalkan kita tidak menggunakan masker, tidak menggunakan hand sanitizer, kontribusi kita nih kalau di rumah aja tuh apa sih sebenarnya? Padahal cuman kecil aja, cuman menggunakan hand sanitizer aja gitu Hand sanitizer. ya. Iya. Jadi kalau misalnya tidak punya hand sanitizer tidak masalah. Tidak masalah juga. Kalau di rumah kan cuci tangan dengan sabun ya, dengan bersih gitu. Benar. Oke, pada sore hari ini ya, Taufik, Ade mau tanya nih. Iya. Pernah, iya, tahu nggak makanan khas Gorontalo itu apa aja? Makanan khas Gorontalo yang ya tentunya banyak ya makanan khas Gorontalo. Yang paling disukai atau paling dikenal nih, paling terkenal nih? Kalau saya yang paling disukai itu apang colo. Apaan colo? Yang ada gula merahnya itu ya? Enak Jangan banget. dibahas di sini. Oke, nanti Saya jadi pengen lapar. makan ya gitu. Oke. Nanti kita akan bahas dengan bunda kita satuin pada saat ini, kita akan bahas makanan khas Gorontalo yang punya manfaat lebih gitu. Apa tuh? Padahal orang-orang di sana cuman oh iya ini makanan khas yang cuman biasanya ada di sini tapi nggak tahu manfaatnya. Di sini makanya akan dijelaskan bunda kita pada saat hari ini. Oke, bukan materi sih ya. Ini kok bilang materi ya, kayak aku jadi ingat perkuliahan ya. Apa karena lama-lama di rumah terus nggak kuliah karena kuliah online mulu, jadi materi gitu. Bukan materi ya. Topik kita pada hari ini adalah potensi tikor, tili ayak kelor dalam meningkatkan imun tubuh kita. Nah, ini benar sekali. Dan ini juga sangat ini informasi yang baru buat teman-teman juga bahwa ini tikor, tili ayak kelor ini bisa menjaga imun tubuh dan termasuk imun tubuh ini kan sebagai bentuk tameng kesehatan bagi diri kita. Sekali. Dan juga tidak luput juga ketika di tengah pandemi seperti ini penting sekali menjaga imun. Iya, benar sekali. Oke, tak perlu berlama lagi, kita akan mengenalkan bunda kita. Di sini sudah ada Ibu
Suatiana atau yang biasa kita panggil Bunda Wiwin atau Ibu Wiwin gitu, Wiwin. supaya lebih hangat gitu ya, kayak bunda dan anak gitu. Beliau juga dosen di Fakultas Pertanian ya, Bu. Iya. Universitas Negeri Gorontalo, yang saat ini beliau hadir di sini sebagai narasumber kita untuk Iya. pembahasannya kali ini. Iya, benar sekali. Dan ini juga mungkin saya ucapkan selamat datang dulu ini buat teman-teman yang sudah mau bergabung bersama kami di live UNG TV kali ini. Saya sangat berterima kasih sekali. Iya. Dan juga buat teman-teman berbicara tentang potensi tikor nih, tili ayak klor. Masyarakat itu tahu tili ayak klor ini sering sekali dijumpai Bu ketika prosesi arwah. Iya. Nah, ini sering Itu sekali. upacara adat juga ya? Upacara adat. Tahu sejarahnya enggak? Iya. Mungkin kalau sejarahnya mungkin sejarah biasa dipakai di saat bulan puasa ya. Nah, bulan Tapi puasa. kalau untuk sejarahnya mungkin bisa dijelaskan sama Ibu gitu. secara rinci supaya lebih langsung dari pihak yang bersangkutan gitu. Siap. Oke Bu, mungkin ada pertanyaan pertama dari kami. Ini terkait dengan tikor ya. Karena mungkin remaja Ibu ya, pada saat ini itu kurang tahu budaya mungkin ya, kurang tahu budaya sejarahnya tili ayah ini apa. Cuman pengen makan aja pasti jadi ributan kalau di doa arwah atau tahlilan ya kalau Salah di sini. satunya saya yang rebutan. Iya rebutan kan pasti kan, pasti. karena cuman ada beberapa saja dan itu paling enak kalau disantap ya pakai nasi kuning. Oke ya udahlah, langsung saja kita ke Tahu aja Ibu ya. Wiwin. Ya, Ya, Bu, silakan silakan. Ibu. Oke, terima kasih untuk host yang cantik dan ganteng ini. Oke, saya di sini mungkin akan memperkenalkan apa itu yang kemarin kita memang agak membuat namanya jadi sebetulnya saya menggunakan tipikor. Oh, tipikor. Tipikor, tili ayah pakai kelor gitu, itu ininya. Tapi akhirnya waktu kita mau riset itu apa namanya, kita gunakan aja jadi tikor, tili ayah kelor. Nah, mungkin kalau pertanyaan tadi bahwa yang ditanya tahu nggak sejarah dari tili ayah? Memang mungkin saya cerita sedikit dulu bahwa kenapa kita angkat tili ayah ini. Kita kebetulan saya di Fakultas Pertanian. Di pertanian itu kita ada 4 prodi, ada peternakan, ada agrotek, ada agrobisnis, dan ada teknologi pangan. Nah, seperti yang dibilang tadi sama Mbak Adel ya, bahwa mungkin anak-anak muda itu sudah tidak mengenal lagi apa itu tili ayah. Belum kita kaitkan dengan kelor. Apa itu tili ayah? Jadi memang itu yang menarik pertama dari kami waktu itu. Pingin deh memperkenalkan ini tili ayah ini ke anak muda. Kita angkat kembali kearifan lokal ini, kita perkenalkan ke dunia bahwa tujuannya itu kita perkenalkan apa itu tili ayah. Dan alhamdulillah kemarin 2017 itu kita sudah mengangkat ini dan kita masukkan ke PIMNAS. Alhamdulillah sampai lolos sampai di tingkat tidak sampai di final gitu. Ini sejarah tili ayah yang kita tahu bahwa tili ayah itu hanya tili ayah yang ada di Arwah. Arwah itu mungkin orang Gorontalo tahu, tapi orang di luar Gorontalo mungkin apa itu Arwah? Arwah adalah doa selamatan untuk baik dia selamatan untuk orang yang sudah meninggal ataupun doa selamatan untuk mengenang apa saja. Nah, itu tili ayah yang kita tahu secara umum. Tapi sebetulnya kalau tili ayah itu sendiri dari sejarahnya dia berasal dari Putri Gorontalo. Putri Raja Gorontalo yang pertama kali membuat itu, yang putri itu namanya tili ayah sehingga diberi nama jadi tili ayah. Itu sejarah yang kami dapatkan di sejarah di Ensiklopedia Gorontalo. Itu berasal dari nama Putri Gorontalo. Nah, tili ayah ini memang bahan dasarnya hanya ada 3. Hanya ada santan, telur, dan gula merah. Jika jika dilihat produknya memang dia bisa dibilang bahwa ini puding tradisional Gorontalo yang rasanya tidak kalah enak dengan puding-puding yang modern sekarang. Nah, itu sejarah tili ayahnya. Nah, kalau ditanya ke kami, kenapa sih orang pertanian kenapa bisa mengangkat itu? Itu sejarahnya bahwa yang
Yang pertama tadi saya ini sama Mbak Adil tadi bahwa kami ingin memperkenalkan Tili Ayah sama anak-anak muda zaman now sekarang, bahwa ada Tili Ayah yang versi now. Versi now yang kami berharap, maksudnya kami tujuan utamanya adalah Tili Ayah ini jangan hanya ada di arwah atau di upacara-upacara adat lainnya. Jangan hanya ada di situ. Di saat dimana orang butuh ada produknya, itu sebetulnya. Dan sebetulnya tujuan terakhirnya adalah kita pingin buat Tili Ayah instan. Tili Ayah instan. Jadi orang bisa kita ini, makanya kita berharap ada kita pingin jual ke industri bisa memproduksi Tili Ayah instan. Itu tujuan terakhir yang ingin kami lakukan dari riset ini. Nah, untuk produk pertama kami Tili Ayah yang selama ini yang digunakan kalau konsumen itu hanya menggunakan yang pasti ini Tili Ayah, tidak peduli apakah dia dari telur, bahan dasarnya kan telur. Mau telur apa itu tidak ambil pusing, yang pasti ini Tili Ayah enak pasti. Tapi orang tidak tahu bahwa sebetulnya yang menentukan enak tidaknya Tili Ayah itu dari telur. Bahan dasarnya telur yang paling utama. Sehingga di kami itu sudah ada riset baik dia variasi jumlah telurnya ataupun variasi jenis telur. Jadi di kita kan yang kita kenal ada telur ayam kampung, ada telur ayam ayam ras, ayam kota orang bilang. Ada terus telur bebek sama telur puyuh. Itu alhamdulillah di riset kami sudah ada. Jadi yang mana dari 4 jenis telur ini yang paling enak rasanya. Nah, setelah kita variasi telurnya. Yang selama ini orang-orang tua kita selalu menggunakan telur itu 5 butir telur. 5 butir telur yang kita gunakan. Nah, itu kita ingin buktikan kenapa di 5. Kalau kita tingkatkan jadi 7, kita ambil kita mainnya di varian 22. Jadi dari 5, 7, 9, 11. Kita lihat benar tidak orang tua bilang bahwa di 5 itu sudah yang paling enak. Sudah yang paling enak. Dan itu kita alhamdulillah kita sudah buktikan bahwa memang ternyata di 5 itulah yang paling enak. Jadi cuma yang sekarang yang bikin kami penasaran lagi apakah ini mitos atau fakta. Itu kalau kita menggunakan santannya, itu kita tidak bisa menggunakan gelas ukur. Kita tetap harus gunakan cangkangnya itu. Kalau kita gunakan 5 telur, maka santannya pun harus 5 cangkang telur. Kita harus gunakan alat ukurnya cangkangnya. Kita coba pindahkan dengan 5 cangkang telur, kita pindahkan ke gelas ukur dan kita tambahkan jadi adonan, rasanya pasti beda. Oke, baik. Saya baru tahu ya, ternyata ada aturan-aturannya. Padahal kita cuma makan saja sudah tersedia pada saat arwah tahlilan, itu nggak tahu sejarahnya, dan ternyata itu memang dari nama Putri Tili Ayah. Iya, benar sekali. Nah, Ibu, Ade penasaran nih. Kok bisa ada ide untuk mengkombinasikan antara Tili Ayah dan tanaman kelor ini? Mungkin ada hal apa sih yang menarik untuk kok Ibu pilih daun kelor atau tanaman kelor, padahal masih banyak tanaman-tanaman lainnya yang juga memiliki manfaat atau kandungan gizi yang baik untuk tubuh kita. Kenapa harus memilih daun kelor atau tanaman kelor? Tercetus ide di kelor karena kita lihat kandungan dari kelor. Kelor kan sudah sangat sekarang lagi viral-viralnya kelor bahwa memang antioksidannya sangat tinggi. Antioksidan paling tinggi, terus sebetulnya di kelor ini karena antioksidannya sangat tinggi sehingga dia bisa menurunkan kadar kolesterol. Nah, kenapa saya hubungkan dengan Tili Ayah? Nah, Tili Ayah, kalau kita dengar Tili Ayah, mungkin Tili Ayah orang Gorontalo, putra Gorontalo, itu langsung pasti enak. Cuma yang tidak terpikirkan ini bahan dasarnya telur dan santan. Yang otomatis kalau orang pun yang sudah tahu kesehatannya,
telur santan pasti kolesterolnya sangat tinggi. Oh, pasti. Iya kan? Kalau buat orang tua ya, pasti memikirkan itu hal-hal seperti itu. Kadar kolesterolnya sangat tinggi, sehingga saya kemarin kita diskusi dengan tim riset itu, coba deh kalau kita gunakan untuk apa tanaman yang bisa menurunkan kadar kolesterol dan bisa familiar kita gunakan di bahan pangan tili ayah ini. Nah, setelah kita lihat bahwa ternyata kelor kita pilih. Nah, kelor memang kita pilih karena antioksidannya sangat tinggi. Terus kelor ini tidak merubah warna. Dia tidak merubah warna. Beda dia dengan pandan. Pandan akan merubah warna hijau. Kelor tidak merubah warna, tapi memang dia akan merubah rasa. Ada rasa pahit-pahitnya sedikit. Rasa pahit. Nah itu karena kalau dari tili ayah di saat kita produksi, kita tampilkan jadi satu produk, orang akan tertarik dari penampilannya dulu. Orang tidak kan dari teksturnya, dari penampilannya dulu. Kalau dia sudah merubah warna antara gula merah dan kalau dia merubah warna karena sudah kita ini ke pandan, dia jadi warnanya tidak menarik. Sehingga di kelor ini banyak manfaatnya, dan ternyata setelah bahwa memang kelor bisa menaikkan imun. Nah, tapi kita harus bahwa kenapa orang-orang tua kita dulu itu sangat sekali dengan tili ayah, apalagi kalau kita konsumsi di bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan puasa ya. Bulan puasa itu katanya, oh ini kalau makan ini pasti daya tahan tubuhnya bagus. Setelah saya lihat bahwa memang protein di telur sangat tinggi, santan juga tapi kadar kolesterolnya memang kita tidak bisa ini. Tapi apa yang menarik, kena campuran gula merahnya, karena memang gula merahnya ada kandungan yang dinamain di gula merah kan ada niacin. Niacin itu untuk mengikat kadar kolesterol dalam bahan pangan, bahan pangan ataupun dalam tubuh kita, sehingga itulah yang menurut saya kenapa orang dulu menganggap bahwa tili ayah itu sangat bagus untuk daya tahan tubuh. Nah, apalagi sekarang kalau kita tambah dengan kelor, maka kita berharap imunitas kita, daya tahan tubuh kita akan semakin kuat. Nah, ini juga benar sekali nih, harus tentang kelor nih ya Bu. Ini juga saya tili ayah nih Bu. Biasanya kan kalau memang tili ayah ini kan selain dapat meningkatkan imun tubuh ya, terus juga dapat mencegah ada tingginya kolesterol dalam kandungan makanannya juga Bu ya. Saya juga ingin bertanya Bu, biasanya masyarakat umum pada umumnya ini ketika makan tili ayah ini dicampur dengan menggunakan nasi kuning. Nah, bagaimana kandungan zat gizi di tili ayah ini Bu kalau misalnya sudah dicampurkan seperti itu? Otomatis dia semakin tinggi kadar sesuatu, apalagi kadar lemaknya semakin tinggi ya. Paling orang Gorontalo paling suka kan tili ayah dicampur sama nasi kuning. Makanya kalau saya tertariknya di kelor, kalau kita campurkan kelor, maka kolesterolnya kita ikat dengan penambahan daun kelor ini, maka kolesterol yang ada dalam bahan pangan ini bisa terikat gitu. Tapi kami risetnya sementara jalan ini, dan kita akan menunggu, kita sudah dalam proses analisis proksimatnya, nanti akan kita lihat. Makanya saya berharap di UNG bisa menghasilkan UNG bisa menghasilkan tili ayah kelor yang bisa mendunia gitu loh, yang memang kadar kolesterolnya sangat rendah. Jadi orang tidak takut mau dicampur dengan makanan yang sudah ada santannya pun tidak masalah. Jadi kalau dilihat dari penjelasannya Ibu itu kayak tili ayah ini adalah puding masa lalu ya, puding masa lalu yang masih ada sampai sekarang, tapi hanya ada pada satu upacara adat ataupun doa arwah atau yang disebut dengan tahlilan. Padahal sebenarnya bisa dikembangkan ya. Mungkin bukan cuma dari puding ya Bu, mungkin ada tili ayah yang dengan variasi baru. Karena itu sesuatu yang menarik ya gitu. Benar sekali. Ini ada makanan khas yang ternyata mempunyai kandungan yang baik juga. Karena sedikit cerita nih ya Bu ya, sedikit cerita juga Taufik bahwa keluarga. Ceritanya. Oh iya, saya ceritakan ya. Saya mau dan kalau di keluargaku itu ya, keluarga adik tuh di setiap bulan puasa, benar sekali apa kata Ibu, di setiap mau sahur pasti ada tili ayah dari kecil. Dari kecil jadi, tapi kandungan gizinya itu pun adik belum tahu, makanya dapat informasi dari Ibu,
ternyata ada sejarahnya, ada kandungan gizinya gitu, dan ada takarannya juga. Karena kita pada saat itu sudah ada di panci, sudah ada dalam saji, tinggal makan saja gitu, nggak tahu sejarahnya kandungan gizinya apa. Karena mungkin saya juga pikir saya ini ternyata hanya kaum penikmat. Iya, kita cuma kaum penikmat ya, Tapi bukan tidak lihat penelit. ada ininya di situ Iya, kan, ada zat-zat gizi. Tapi bagus kandungannya. juga karena kita sudah bertemu langsung dengan para penelitinya gitu. Ya, ini harusnya sebenarnya bisa menjadi salah satu potensi buat Iya. teman-teman ketika ingin menjaga imun tubuh. Tentunya ini salah satu daun kelor ini ataupun dari campur dengan tili ayak kelor ini dapat memberikan stamina imun tubuh yang kuat buat teman-teman di tengah pandemi. Iya, benar sekali. Jadi ini merupakan salah satu informasi yang bagus nih buat teman-teman di rumah atau pemirsa di rumah, bahwa tili ayak bukan hanya sebuah makanan tapi juga adalah sebuah hidangan yang mempunyai Nilai gizi yang cita rasa terus manfaat yang tinggi juga. Nah, ini yang tidak bisa kita hilangkan Iya, dari tradisi benar khas Gorontalo. Iya. Khususnya dengan kan tili ayam ya. Makan tili Tili ayam. ayam ini harusnya. Ini salah satu pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Kalau misalnya ini mungkin ada pertanyaan lain dari Ade, saya penasaran, Bu. Kira-kira nih kalau ketika kan tili ayam mengandung tili ayak kelor ya, bisa dikatakan Bu, ini mengandung pasti banyak zat gizi yang baik bagi tubuh. Ketika berlebihan mengkonsumsinya, nih gimana? Ketika mereka tahu ternyata saya harus mengkonsumsinya hampir setiap hari, ataupun ada saran-saran Bu, tips dan masukan mengkonsumsi dan cara bagaimana untuk ininya Bu? Oke. Begini, sesuatu yang baik, makanan yang baik pun kalau berlebihan pasti akan jadi racun buat tubuh Iya. kita. Jadi saya sarannya, walaupun ini tili ayak kelor yang bisa kita pastikan bahwa baik dari proteinnya, lemaknya, energinya itu sudah sangat bagus, apalagi sudah ada kandungan flavonoidnya yang bisa mengontrol sebagai antigen untuk ke kita, itu jangan juga berlebihan. Jadi memang benar kalau yang ini makan sesuatu jangan berlebihan. Iya. Pasti akan jadi racun buat kita. Ya kan? Yang sehat-sehat kalau berlebihan pun akan jadi racun buat kita. Jadi saya sarannya makan itu sesuai aturan yang sudah ada. Aturan yang sudah ada. Sama halnya dengan COVID sekarang. COVID sekarang sama seperti kita sekarang. Kita bisa bertemu, kita bisa berdiskusi, tapi kita tetap tidak melupakan protokol COVID. Nah, iya kan? Jadi tips dari saya untuk apalagi untuk para zaman now sekarang, jangan hanya jadi penikmat, tapi harus tahu apa sih yang kita makan. Karena sekarang memang di kita tidak bisa memungkiri bahwa kita terkadang makan yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Dan itu memang sudah jadi, apakah jadi hukum alam atau tidak, memang sudah seperti itu. Tapi kita makan, apapun yang kita makan harus kita tahu baik tidak untuk tubuh kita, sehingga imun atau apapun itu bukan hanya terkait dengan COVID, tubuh kita pasti insya Allah akan sehat, walaupun sebetulnya tubuh sehat berawal dari akal yang sehat. Jadi kita kalau selalu berpikir positif, jadi positif thinking terus, ya insya Allah akan sehat-sehat terus. Nah, ini juga Iya, ada pesan baik ya. Sesuatu itu jangan terlalu berlebihan karena itu akan menjadikan racun. Jadi kalau menyukai sesuatu atau mencintai sesuatu jangan terlalu berlebihan, itu akan menjadi racun buat kita nanti ya. Kena sampai di sini ya, sakit ya. Oke. Kayaknya pembahasan tidak ini Iya, sudah benar sekali. keluar dari. Nah, ini juga mungkin teman-teman sekalian, ini ketika berlebihan juga, Iya. walaupun ada kandungan yang sangat baik, tapi mengonsumsi terlalu berlebihan. Karena benar banget ya, karena sesuatu yang berlebihan itu nggak akan baik juga buat tubuh kita. Oke, dan mungkin ini juga Bu ada sedikit pertanyaan juga dari ini ketika komponennya, Bu. Ya, kan tili ayak kelor ini kan kita lihat ada pembuatannya, cara pembuatannya. Nah, yang paling dominan disukai masyarakat di komponen yang paling dominan, mungkin ini juga bisa jadi tips buat ibu-ibu di rumah. Ada berapa tepungnya, berapa telur, berapa santannya. Nah, bisa dikasih saran dan masukan, Bu. Oke. Kalau kita kemarin dari hasil riset kita, sebetulnya saya mau jelaskan, maaf bisa ya saya jelaskan dulu bahwa kita di telur kita sudah ada variasi telur, variasi jumlah telur dari 5, 7, 9 dan 11 butir telur. Ini santannya kan mengikuti jumlah telur yang kita pakai. Jadi ada 3 bahwa ada
bahan dasarnya telur sama santan dan gula merah. Nah, gula merah ini yang kita gunakan gula merah itu ada 250 gram gula merah untuk semua untuk semua jumlah telur. Tapi setelah kita dapatkan dari kita uji ke 25 panelis yang terlatih bahwa mereka lebih menyukai yang 5 telur. 5 telur itu. Sudah ada ininya ya Bu ya, pengujiannya? Sudah ada pengujiannya kalau itu. Di 5 telur ini yang paling enak. Nah, ini dari jumlah telur. Dan kalau kita lihat dari dari jenis telur. Kalau jenis telur kan ada 4 jenis telur yang kami gunakan. Itu ada telur ayam kampung, telur ayam ras, itik atau bebek sama puyuh. Nah, dari jumlah telur ini setelah kita dapatkan bahwa ternyata ini 5. Yang paling enak ternyata yang paling kita tidak karena ini kita sudah hasil uji dari panelis. Jadi panelis itu lebih suka di telur ayam kampung. Telur ayam kampung ternyata lebih enak. Mereka karena di situ memang dilihat dari segi dari teksturnya dia lebih lembut. Terus dari warnanya dia lebih coklat, walaupun sebetulnya pemberi warna terbagus itu memang dari gula merah, tapi tetap pigmen telur kan mempengaruhi warna. Ternyata di warna telur ayam kampung, telur ayam kampung itu warnanya memang cerah, coklat cerah dan menarik gitu. Dibanding yang kedua yang disukai oleh panelis itu di telur itik. Telur itik. Malah justru telur ayam ras itu urutan ketiga. Yang selama ini yang kita sering konsumsi gitu loh. Aduh, berarti salah konsumsi ini. Itu namanya bukan salah konsumsi. Pokoknya begitu disedorin, disajikan, kita langsung ini tili ayam, langsung kita santap. Kita tidak melihat. Padahal selama ini kalau orang yang biasa makan kalau yang biasa masak, mereka kan akan tertarik. Konsumen biasanya tertarik dari warna dulu, dari penampilan warnanya dulu. Iya, pasti penampilan jadi penampilan warna penentu utama. Tidak diperdulikan dulu rasanya seperti apa, penampilannya dulu. Kan seperti sekarang, performance dari si Taufik dulu yang dilihat. Senyumnya seperti apa, dari matanya seperti apa itu. Nah, ini di Tili Ayat ternyata telur ayam kampung yang paling disukai, dibanding dari telur ayam ras, bebek sama itu. Nah, kalau untuk kelor kita gunakan itu proses pembuatannya setelah ini kan di 5 kita pembuatan tili ayamnya dulu ya. Itu 5 butir telur, 5 cangkang santan, terus 250 gram gula merah. 250 gram gula merah. Terus kelornya kita gunakan 10 gram tepung daun kelor. Ini baru daun kelornya yang kita gunakan ya. Karena kalau dari kelor, kalau kita bercerita kelor lagi, itu tumbuhan atau tanaman kelor itu semua dari batangnya, buahnya semuanya bisa digunakan. Sangat bermanfaat. Apalagi untuk buahnya itu sekarang kita bisa gunakan untuk kalau kita bisa fermentasinya kita buat jadi minyak kelor itu sangat mahal loh. Potensi lagi bagi siapa yang ekonominya, yang belajar, yang mahasiswa ekonomi, coba ini dikaji kembali ya. Karena itu dari buah kelor saja itu 1 liter minyak itu kan itu diolah untuk jadi minyak goreng buah kelor. Itu 1 liternya harganya 2,5 juta. 1 liter Bu? 1 liter. Bisa juga ya? Karena memang antioksidannya sudah paling tinggi juga di situ. Jadi bakal jadi makanan yang termahal kalau kalau diproduksi secara massal gitu ya. Dan mungkin juga bisa jadi pemulaan usaha buat Iya. Makanya kalau saya pikirnya segala sesuatu itu memang harus kita kenal. Betul apa yang dibilang orang-orang bahwa tak kenal maka tak sayang. Coba selama ini kelor yang hanya dianggap bahwa ini hanya makanan kambing. Dan ada tahu cuma hanya istilah Bu. Ini tidak selebar daun kelor. Karena memang daun kelornya hanya kecil-kecil. Setahu saya hanya kecil ya. Daun kelornya itu kecil-kecil sekali, makanya dunia ini tak selebar daun kelor.
pasti di sebelah ketemu Adel, sebelah lagi ketemu Adel, di mana-mana ketemu Adel, kan kayak gitu. Pasaran wajahnya. Semua tahu ya. Iya, terima kasih. Begitu. Selama ini kan kita hanya tahu bahwa kalau biasanya kelor itu hanya untuk makanan kambing, kalau di peternakan makanan kambing. Tapi tidak dikaji bahwa ternyata setelah pengkajian selama ini yang kita back to nature itu, kita kembali ke alam, bahwa ternyata oh ini kita bikin sayur bening saja itu sudah kita makan setiap hari. Pernah teman saya itu dia coba ya makan setiap hari daun kelornya. Dia ada diabetesnya, dia diabetes sama kolesterolnya. Langsung dropnya itu bukan karena apa, langsung turun semuanya, karena padahal memang gula darah kita juga kalau turun pasti kita drop. Nah ini langsung turun itu gula darahnya, turun paling itu, akhirnya dia drop. Dia bilang oh ternyata tidak bisa dikonsumsi setiap hari. Saya bilang bukan tidak bisa dikonsumsi setiap hari juga, bisa saja tapi sedikit-sedikit. Makanya seperti tadi dia bilang jangan berlebihan. Kalau berlebihan maka akan jadi racun juga buat tubuh kita. Iya, ada manfaat Ya, juga yang benar tersembunyi sekali. dari daun kelor selain imun tubuh banyak sekali kita dapatkan. Dan Adi baru tahu ternyata itu jadi bahan makannya, jadi bahan makanan untuk kambing ternyata. Padahal itu ada manfaatnya, ada kandungan Jual gizinya. belinya juga ini Jual belinya ternyata sangat 2,5 menguntungkan. juta. Wow, ini Saya sangat luar itu biasa. ya, mungkin. Pulang Ade langsung cari daun kelor ini. Oh, jangan jadi pesaing bisnis saya. Harus bersaing dong secara sehat. Iya, oke, baik. Mungkin teman-teman sekalian, setelah ini kami akan kembali lagi. Kami Iya. akan membacakan pertanyaan dari live comment dan juga pertanyaan yang sudah ya disediakan oleh Iya. tim UNG TV. Baik, teman-teman tetap terus pantau kami di UNG Live TV. Saya dan rekan saya akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di UNG TV. Ramadan kali ini terasa berbeda. Kita dituntut untuk lebih waspada agar kita bisa terhindar dari wabah virus yang sedang melanda. Tetapi di bulan Ramadan ini, dalam situasi seperti ini, alhamdulillah, berjuta makna kebaikan terus kita gaungkan, meskipun harus kita laksanakan dari rumah. Semangat berbagi untuk saling menolong, saling membantu terasa begitu menggema. Insya Allah dalam situasi ini, kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, agar kita bisa menghadapi wabah ini dengan sebaik-baiknya. Bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirawat, kita doakan agar segera diberikan kesembuhan. Dan bagi teman-teman tenaga medis, agar terus dikuatkan berada pada barisan terdepan untuk menghadapi situasi ini. Insya Allah dengan kebersamaan kita akan sanggup menghadapi kondisi dan situasi hari ini. Saya Edward Wolok. Selamat Idul Fitri. Walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Ya, terima kasih masih bersama kami di UNG TV. Oke,
Sebelum kita mulai nih, Ade mau tanya nih sama Ibu langsung nih. Kita sudah membahas tadi tentang ide, terus kemudian sejarahnya. Ade pengen tanya nih Bu, bagian mungkin kita tadi Ibu tadi sudah membahas sedikit saja, tapi ini Ade ingin memberikan memberikan pengetahuan kepada para pemirsa apa saja yang diambil dari tanaman kelor, bahan apa saja dan dijadikan seperti apa ini tanaman kelor ini. Oke. Kalau kita di riset kita itu kelornya ini yang kita ambil dari kelornya ini ada daunnya. Daunnya sebetulnya ada berbagai macam bentuk dari daun ini, bisa kita ekstrak juga, bisa juga kita langsung gunakan air perasannya juga, atau bisa kita gunakan tepung. Nah kalau kami karena ini ini kami substitusi ke tili ayah. Kalau kita gunakan ekstra juga bisa sebetulnya. Cuma karena ini kalau ekstra kan berarti menambah kandungan air. Sehingga kalau kandungan air di tili ayah ditambah dengan ekstrak, maka dia akan berubah tekstur dan rasanya. Jadi yang kita gunakan adalah tepung. Kita olah daunnya ini jadi tepung. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya menggunakan daun itu kita jadikan tepung. Jadi kita ambil kebetulan yang kami ambil kemarin daun kelornya itu kelor dari Palu. Dari Palu, dari Sulawesi Tengah. Itu yang kita gunakan. Jadi daunnya kita ambil terus kita keringkan. Terus setelah itu kita blender dan setelah itu kita ayak sehingga dihasilkan memang tepung yang sangat halus. Nah dari situ daunnya itu yang kita jadikan tepung. Tapi sebetulnya kalau untuk daun kelor, untuk kelor sendiri bisa kita gunakan semuanya juga, terserah. Bisa kita gunakan juga buahnya, jangan sama batangnya juga bisa. Tangkai, maksudnya bukan batang ininya, tangkainya juga bisa kita gunakan. Tapi kalau untuk di riset kami yang kami gunakan hanya daunnya. Karena kalau daunnya ini juga kan familiar. Mungkin kalau kita orang Gorontalo tidak terlalu familiar ya sama kelor. Tapi kalau mungkin orang Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah itu sudah sangat familiar dengan itu. Kelor mereka sering buat sayur bening ataupun ada santannya sedikit, diberi santan, itu mereka sudah sangat familiar seperti itu. Cuma kalau kita di Gorontalo memang orang Gorontalo ditanya, tahu tidak kelor? Ya bagaimana itu kelor? Oh dunia tidak selebar daun kelor. Cuma itu yang ditahu. Nah tapi kalau yang alhamdulillah yang kami gunakan kemarin itu hanyalah daunnya, dan itu kita olah menjadi tepung. Setelah dia diolah jadi tepung, kita substitusi ke tili ayah, sehingga di tili ayah itu kekentalannya semakin bagus karena kita tidak gunakan ekstrak kalau kita ataupun air perasannya. Kalau air perasannya berarti menambah kadar air dari tili ayah, maka akan merubah rasa dan tekstur dari tili ayah lagi. Gitu. Pas banget ya. Sebelumnya Ade mau bacakan dulu pertanyaan dari tim kita ini ya. Tim NGG TV ya, sudah disediakan. Ini kalau dari segi manfaat dan rasa dari tikor ini kan sudah tidak perlu diragukan lagi ya Bu ya. Nah, apakah Ibu tidak memikirkan peluang usaha dari tili ayah kelor ini? Tadi saya sudah sempat memikirkan ya, tapi nanti kita dengarkan langsung. Iya, langsung kita dengarkan langsung dari Ibu sendiri. Oke, makanya sebetulnya kami tujuan akhirnya memang usaha ya. Kita pikirkan usaha. Saya sih berharapnya mahasiswa kami yang di pertanian yang bisa mengolah ini sehingga bisa jadi punya harga jual, jadi bisa produk unggulan, jadi produk unggulan dari kita di UNG khususnya dari pertanian. Saya sih hanya saya terinspirasinya dari contoh di IPB. Contoh di IPB, kebetulan saya dari
di Fakultas Kedokteran Hewan itu mereka mengolah susu domba itu untuk jadi yogurt. Susu domba, Bu, ya? Susu domba jadi yogurt. Dan mengolah susu domba jadi yogurt dan itu dijual. Jadi produk diproduksi sehingga itu jadi produk. Ada tambahan olahan teknologi yang mereka punya yang jadi rahasia perusahaannya mereka. rahasia Dan itu susah dan nih. itu ini saya lihat mereka produknya sampai sudah dijual hanya sampai diekspor. Nah, saya terinspirasinya seperti itu. Saya berharap di kita UNG khususnya mahasiswa pertanian punya skill untuk kita kreatif, kita olah yang apalagi ini makanya saya bilang coba angkat deh produk-produk makanan tradisional kita, khas tradisional kita yang punya manfaat sangat bagus, kita beri sentuhan teknologi. Ini kan dibilang sentuhan teknologi. Kita tambahkan sedikit dia kelor, tapi di kelor itu ternyata dia bisa menolong orang tidak ini dan kita perkenalkan ke dunia. Nah, itu maksud saya. Makanya kemarin saya sama anak-anak mahasiswa saya juga saya bilang, Ibu hanya berharap ini kalian bisa buat dan bisa jual ke industri dan insya Allah akan ada tili ayam instan. Tili ayam instan. Jadi bisa di 100 gram satu bungkus begini orang jadi tidak perlu mau buat tili ayam repot harus bikin telur santan. Cari resepnya dulu harus berapa banyak telurnya gitu ya. Iya. Harus Sekarang bisa enggak hanya di satu bungkus orang di hotel saja bisa langsung hotel siapkan ini kalau mau tili ayam ada. Dan juga bisa menjadi masukan kalau misalnya untuk para turis-turis yang datang, tamu-tamu dari luar daerah kan diperkenalkan. Iya. Jadi makanan khas yang membuming gitu ya. Dan ini viral punya, gitu. sehingga ini lisensinya UNG yang punya gitu loh, maksudnya. Ini UNG yang punya. Jadi kalau kemarin alhamdulillah kan kami sudah ada juga varian rasa. Itu kita sudah ada varian rasa sampai sudah ada varian rasa strawberry, durian. Pandan sama nangka. Yang paling disukai ternyata memang durian. Mungkin khasnya durian. Buana. Itu masih kita itu. Makanya saya bilang ya semoga saja kita jadi ini. Amin. Kita bisa jual ini. Bisa jual. Jadi produk jadi lahan untuk berlatih ya, berusaha. Jadi sehingga orang-orang mahasiswa kita jangan berpikir bahwa saya kuliah mau cari kerja, enggak. Harus berpikir bahwa saya kuliah menciptakan lapangan kerja. Itu yang maksud saya. Bukan pekerjaan yang kita cari, tapi pekerjaan yang mencari kita gitu sih. Ini buat teman-teman saya mendorong kembali buat teman-teman khususnya Fakultas Pertanian dari narasumber kita sudah menegaskan buat teman-teman ayo kreatif kita kembangkan produk-produk makanan khas daerah Gorontalo ya. Khususnya juga Gorontalo ini Bu terkenal dengan wilayah yang hampir segalanya ini di sektor tani ya Bu. Ini potensi besar sekali Gorontalo, jadi tidak sama sulit ya dibandingkan daerah-daerah yang sudah metropolitan. Oke Taufik, ini ada pertanyaan live nih dari para pemirsa. Ini ada pertanyaannya Bu ya. Saya suka pertanyaan live seperti ini. Kadang kala di luar naluri. Tapi kayaknya ini akan menyentil sedikit dari penjelasan tadi. Apakah khasiat dari daun kelor berkurang ketika telah diolah menjadi tepung dan menjadi campuran tili ayam kelor, Bu? Ini pertanyaan live ini, Bu. Dia menanyakan bahwa apakah akan kurang kandungannya ketika dicampurkan gitu. Menurut saya tidak berkurang. Cuma memang kalau mungkin di materi yang saya sudah kasih bahwa ada tidak berkurang karena dari kalau yang sudah ini seperti daun. Ada daun segar, kandungan daun segar sama kandungan daun kering yang sudah kering. Nah, itu hanya kadar airnya saja yang berkurang. Memang kalau kandungan gizi dari daun kelor yang segar itu baik dari proteinnya, dari karbohidratnya, itu semuanya hampir sama, nggak ada perbedaan yang sangat signifikan. Cuma memang untuk daya simpannya saja yang itu
Yang kalau kita kering daya simpannya pasti akan lebih lama. Tapi kalau yang segar, otomatis kalau yang segar dan kita biarkan begitu saja, maka otomatis kandungan gizinya akan berkurang. Tapi kalau kita olah dia, kita berlakukan dia dengan baik, insya Allah kandungan itunya. Karena memang dari hasil analisis labnya, saya lihat tidak ada yang itu, tidak ada perubahan yang signifikan. Adik punya pertanyaan Ibu, di tengah pandemik ini pasti kita banyak sekali makanan yang harus kita konsumsi yang sehat, apalagi minuman, dan di luar sana banyak sekali inovasi-inovasi yang dibangun oleh masyarakat kayak dalgona kopi. Pernah minum nggak dalgona kopi? Sampai sekarang saya belum. Jujur, saya juga belum pernah ya. Nah, adik ingin bertanya, apakah ini menjadi salah satu alternatif makanan untuk membangun atau memberikan memberikan daya tahan tubuh kita gitu sebagai salah satu makanan alternatif yang sehat, Bu? Apa itu yang Tikor. Tikor. Oh ya. Saya berharapnya seperti itu, dan insya Allah memang itu yang ininya. Karena begini, saya berharap mindset kita dirubah, mendengar tili ayah. Orang memang kalau mungkin maaf orang mungkin zaman now, generasi now-nya yang hanya sebagai penikmat, mungkin tidak akan pernah peduli. Apapun kandungannya, yang penting kita rasa enak, sudah kita makan. Cuma kalau orang-orang yang mungkin yang sudah seperti saya, sudah di atas, sudah sudah berpikir bahwa apa yang harus masuk ke dalam tubuh itu harus yang seperti apa, maka kalau mendengar tili ayah itu langsung terpikir, kolesterolnya tinggi ya. Iya. Itu Karena ada campuran santan ini segala santan macam apanya, gitu. apalagi santan, telur, kandungan kolesterol untuk telur saja sudah sangat tinggi. Jadi saya berharap ini jangan sehoror itu memikirkannya. Jangan itu ya, Bu ya. Jangan itu, karena ternyata seperti tadi saya bilang bahwa gula merah itulah yang akan menetralisir kandungan kolesterol di situ, dan gula merah itulah yang menimbulkan, yang memberi pasokan untuk daya tahan tubuh kita meningkat di gula merah. Makanya pas banget pencampurannya dengan gula merah, karena memang gula merah mengikat kandungan kolesterolnya di situ. Setelah itu, apalagi sekarang sudah ditambahin kelor. Insya Allah ini akan jadi cemilan. Kan ini tili ayah bukan makanan berat. Iya. Kita berharap tili ayah jadi cemilan. Jadi kayak puding masa kini gitu ya, Bu Kayak ya? puding masa kini. Jadi sekarang kan sudah ada varian. Makanya mahasiswa saya itu ada yang sudah bikin, sudah di varian rasanya itu ada yang ada yang rasa-rasa itu, terus ada yang sudah kelornya itu. Mereka buat di tempat ininya, dipercantik tempatnya, dan Packagingnya, Bu ya. packingnya sudah sangat bagus. Nah, orang pasti saya jamin rasanya tidak kalah enak dengan puding yang ada dijual di toko-toko kue sana. Saya jadi Kesaran gitu ya. berniat untuk mencoba gitu ya. Ada rasa baru, rasa tambah. Jadi tiap pengen kali nambah makan, gitu ya. tambah. Ini saya kasih info lagi, itu bahwa tadi kelor ternyata kemarin kami juga sudah eksperimen ke mungkin lebih menarik, maksudnya lebih itu lagi. Saya berharap ada teman-teman ada anak-anak mahasiswa lagi yang tertarik untuk bisa mengembangkan di gula-gula soba. Kalau gula-gula soba kan kalau kita gigit enak sekali, campuran legitnya sangat ini dengan kacang. Itu kita sudah coba, kita tambahkan kelor. Memang salah satu keuntungan dari kelor tidak merubah warna, tapi ada rasa pahit-pahit legit, sangat enak. Pahit-pahit legit. Pahit-pahit legit itu kayak gimana ya? Pahit-pahit legit itu kayak jadi pengen coba gitu. Nanti itu insya Allah di tim UNG akan kami itu kirimi ini produknya. Terima kasih kepada narasumber kita yang sangat mengetahui kesukaan kita. Sebelum kita lanjut, Karena Taufik, itu isi hati ya. iya. Ada pertanyaan lain juga nih. Bicara soal inovasi, apakah Ibu punya tips untuk mahasiswa agar bisa membuat inovasi-inovasi seperti Tikor ini? Ya, inovasi baru mungkin ada. Karena di luar sana tuh banyak makanan dan minuman sudah bejibun ya. Bersaing, Bu. Jadi kita sangat bersaing. Kayak ada puding ini, puding itu, minuman ini, minuman itu. Apa ada tips buat mahasiswa untuk
membuat seperti tikor nih, tapi sehat loh, tapi sehat gitu. Produk yang Apalagi di tengah pandemi gini ya, nah, harusnya kita cari yang sehat gitu. Itu kalau saya tipsnya dari saya untuk mahasiswa jangan kalah dengan pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku usaha. Kreativitasnya jangan kalah dengan pelaku-pelaku usaha. Memang pelaku usaha juga sekarang sangat inovatif dengan berbagai macam rasa apa saja dicampur. Karena memang kalau orang Manado bilang apa saja yang sudah dirica-rica pasti enak. Yang penting sudah dirica-rica sudah pasti enak. Cuma itu inovasi-inovasi ini untuk mahasiswa coba lebih peka ke alam, lebih peka ke alam, pelajari apa sih keunggulan dari tanaman yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Gorontalo. Saya tertarik lagi kemarin ini sama sayur gedi. Sayur gedi Saya tahu. yang Saya biasanya tahu. ada Iya. di Tinutuan ya, Iya. di Tinutuan. Nah, sayur gedi kalau saya baca literaturnya dari hasil risetnya, ternyata gedi Manado, Sulawesi Utara, gedi Sulawesi Selatan sama gedi Sulawesi Tengah itu beda kandungan gizinya. kandungan gizi. Beda kandungan gizinya. Sudah ada riset juga ya, betul. Sudah ada riset. Jadi kalau bisa manfaatkan itu. Beri inovasi dia di mana. Kalau memang kita harus harus berinspirasi dari pelaku-pelaku usaha juga bisa. Kita ambil apa sih yang mereka itu? Mereka kan hanya mencampur tanpa melihat kandungan gizinya baik tidak ini untuk ini. Nah, itu harusnya mahasiswa masuk di situ. Ambil, coba beri sentuhan teknologi. Sentuhan teknologinya itu. Sentuhan teknologi, jangan selalu menganggap bahwa teknologi harus seperti apa, tidak. Kita beri saja dia contoh. Untuk makanan apa, kita hanya kasih garam sedikit, sudah ada, ternyata dia merubah cita rasa seperti apa. Sudah sentuhan teknologi. Jadi, saya berharap ini mahasiswa kita lebih peka ke alam dan mempelajari apa sih yang ada di sekitar kita, sehingga itu akan menimbulkan inspirasi bisa membuat inovasi-inovasi lagi, produk-produk baru lokal. Yang paling penting adalah itu cari tahu apa saja sih produk lokal kita yang bisa kita manfaatkan, bisa kita rubah dia mindset pemikiran kita. Bagus sekali untuk anak-anak muda. Ini juga bukan hanya tertentu pada mahasiswa ekonomi, tidak semua mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo wajib ya, atau harus mengampuni ini tentang produk-produk lokal yang harus terus dikembangkan. Contoh, kalau saya ini contoh tikor yang sekarang. Ini bukan hanya orang pertanian, tapi bisa dari orang ekonomi. Orang ekonomi menganalisis usahanya. Nah, orang teknik bisa tidak memberikan satu alat yang untuk pengerjaannya lebih mudah, lebih efisien. Orang bahasa juga bisa. Bagaimana caranya sih ini? Promosi dari tata bahasanya. Bahasanya sama dengan ini. Kan orang sekarang kan orang lebih lebih tertarik kalau kita gunakan bahasa-bahasa yang aneh gitu. Bahasa-bahasa lebih gaul gitu ya. Lebih gaul gitu. Apa cups ya? Ya guys, ya apa gitu. Ini ada tikor nih, tikor ada apa? Telur gitu. Gitu kan. Jadi saya ini lintas fakultas itu sudah sangat bisa. Kalau masing-masing satu saja kolaborasinya sudah sangat bagus. Iya, itu menjadi ini jadi produk yang booming. Harus cepatnya dibuat ini, jangan meninggalkan ini. Salah satu mungkin masukan buat teman-teman semua, kita juga sebagai anak muda kan terus harus melakukan inovasi baru. Satu yang ada tangkap dari penjelasan Ibu tadi, peka terhadap alam. Karena alam sudah menyediakan semuanya, kita tinggal menikmati dan menjaga, terutama menjaga. Apalagi di kala pandemi seperti ini, alamlah yang ikut berperan terhadap kita. Karena udaranya jadi bersih, terus kita kemana-mana juga protokol kesehatan itu diajarkan untuk tetap bersih. Dan semuanya itu ada di alam, harus peka terhadap alam. Dan juga kita juga harus mengetahui kandungan gizi. Iya, benar sekali. Kesehatannya dari kita menggunakan mungkin dari sekitar alam kita ya. Ada mungkin dari bukan hanya daun kelor, masih banyak lagi yang bermanfaat buat kandungan gizi yang kita kolaborasikan dengan makanan khas Gorontalo. Pertanyaan untuk Ibu nih.
Ada pertanyaan terus ya. Iya, ada Kasihan Ibu kita, pertanyaan karena terus. ini jadi menarik. Makanan dari zaman kecil ketika Ade pada saat ini sudah umur segini baru tahu bahwa itu kandungan gizinya itu sangat baik dan dikombinasikan dengan tanaman kelor itu sangat bagus. Jadi Ade ingin bertanya, mungkin buat ibu-ibu di rumah atau bapak-bapak atau teman-teman yang ingin bervariasi, apa saja nih kandungan gizi yang ada di tanaman kelor? Kandungan gizinya ya Bu ya. Kandungan gizi yang ada di tanaman kelor. Jadi mungkin ada karbohidratnya atau proteinnya. Mungkin Ibu bisa jelaskan? Iya, yang pasti kalau untuk kelornya yang paling itu adalah antioksidannya. Antioksidannya yang paling tinggi. Mungkin kalau proteinnya memang tinggi juga, ada 23%. Karbohidratnya dia rendah. Terus apa namanya? Jadi yang menarik dari kelor itu adalah memang antioksidan yang paling tinggi. Terus flavonoidnya, dia mengandung ada flavonoid. Terus sapanoninnya, jadi memang dia untuk antibakteri, antioksidan juga bisa. Terus dia bisa meningkatkan sebagai imunodilator atau untuk meningkatkan imun itu. Jadi kenapa ini kelor ini booming karena memang orang baru tahu sebetulnya sudah dari dulu. Kalau memang kita cuma memang peka kita terhadap alam baru sekarang. Iya. Baru sekarang pekahnya kita. Setelah kali ini masyarakat lebih peka. Jadi yang sayangnya sekarang ini kelor saya kemarin baru itu ternyata orang Jepang itu mereka ekspor dari dari sini dari Indonesia. Mereka bahkan untuk tepung daun kelor saja itu mereka ambil 250.000 per gram. 250.000. Itu mereka ambil dari kita. Cuma kita nanti begitu dihargai seperti itu orang sekarang berlomba-lomba untuk ini. Nah, sekarang maksud saya gini, kenapa mungkin ya oke lah untuk masalah budget memang kalau dikasih lihat seperti itu budgetnya lumayan termotivasi. Cuma sekarang kita sebagai orang yang kita akademisi saja, maksudnya kita yang peneliti yang bagian-bagian riset, kita riset dulu apa sih manfaatnya ini, manfaatnya berguna tidak untuk kita, berguna untuk kita dan kita olah, kita beri dia di mana. Kalau kemarin kalau nggak salah juga saya sudah pernah itu dari MIPA, mahasiswa biologi mereka sudah uji cobakan juga tepung daun kelornya di bakso. Di bakso dan itu rasanya sangat enak. Bahkan untuk rasa pahit yang dari kelornya itu tidak terasa, tapi menambah cita rasa jadi jadi lezat seperti apa. Itu sudah ada panelisnya juga, yang kemarin yang uji. Itu dari biologi lab biologi. Iya, biologi kita UNG. Makanya sebetulnya ini sudah banyak risetnya, kenapa sih kita tidak bergabung gitu loh. Ayo mari sama-sama kita bergabung ya untuk mengangkat tradisional kita, makanan lokal kita yang memiliki ciri khas dan keunikan. Iya, ada lagi pertanyaan lain ini banyak sekali ya, ternyata banyak sekali pemirsa kita pada hari ini karena mungkin tertarik dengan tikor, tilia kelor, karena ini makanan khas dan makanan udah ada dari zaman dahulu. Ini pertanyaannya, apakah rasa-rasa yang bervariasi itu tidak mengurangi khasiat dari tikor, Ibu? Ketika kita kombinasikan dengan rasa durian kah, atau stroberi kah, coklat kah? Karena pada dasarnya kan santan, gula merah, dan telur. Tidak mengurangi apa? Kandungan gizinya. Khasiatnya. Yang pasti dia akan merubah karena sudah ada tambahan bahan pangan lain. Variasi rasa pasti ada. Tapi saya di sini menginginkan bahwa memang kami sekarang lagi uji proksimat itu. Kita uji proksimatnya tili ayah original
sama tili ayah yang sudah ada varian rasa. Itu yang kami menunggu. Tapi kalau dari itunya, jika dia sudah ada tambahan pangan lain, pasti akan berubah. Dia akan merubahnya, dia akan ditambah lagi zat nutriennya lagi yang disubstitusi dari bahan yang sudah kita tambahkan. Contohnya seperti kelor. Nah, kelor ini antioksidannya sangat tinggi. Ada flavonoidnya, ada niasinnya juga yang bisa mengikat kadar kolesterol. Maka kolesterol yang ada di tili ayah akan terikat, dan ini malah kandungan lemaknya pun akan turun. Karbohidratnya juga akan turun. Yang pasti akan merubah. Apakah dia merubah dia jadi tinggi ataupun rendah, itu tergantung dari bahan apa yang akan kita gunakan. Tergantung kandungan yang dari bahan apa yang kita akan tambahkan. Kandungan apa yang bahan yang akan kita gunakan sebagai substitusinya, sebagai varian tili ayahnya gitu loh. Berarti tidak merubah masa lalu ya? Iya, benar sekali. Pembahasan kita sudah sangat seru. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di UNG TV. Saat ini semua berbeda. Kampus sepi, tidak ada canda tawa, hiruk pikuk mahasiswa yang sedang berdiskusi, atau mereka yang terdiam duduk di taman yang menyepi karena patah hati. Beratnya rindu kiranya bukan menjadi milik Melea atau Dilan saja. Halo semuanya, gimana kabarnya? Halo. Gimana? Sehat? Sehat. Ada Jihan nih, ada Andi, ada Aryan, ada Karespe, dan ada Fitri. Andi gimana kabarnya nih? Kabar baik yuk, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana sekarang, di mana aja? Ada di mana nih? Ada di kos ini, tidak kemana-mana. Cuma di kos, tidak pulang kampung. Tidak. Tidak boleh pulang ya. Oh, tidak boleh. PSBB. Masih ada pandemi begini, orang di rumah saja. Jadi buat teman-teman yang di kos juga, cukup di kos saja. Iya, nggak ada di rumah ini. Oke, pokoknya sehat-sehat Ngoni, jaga kesehatan dan tetap jangan keluar-keluar dulu. Oke, dadah. Semoga wabah ini segera berakhir ya. Maaf lahir batin. Ada saatnya kita harus terima, meskipun kita tak bisa mengelak. Ini ilustrasi bagian hidup yang harus dijalani. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha Saat keadaan pulih, illallah, kita coba bangkit lagi. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sampai saat ini masih menyaksikan kami di UNG Live TV. Ini juga sudah masuk segmen ketiga. Iya. Sebenarnya segmen ini kami akan mengumumkan
kuis gitu, pemenang kuis. Iya. Tapi untuk saat ini kami masih menunggu koordinasi dari tim. Jadi teman-teman bisa terus pantau media sosial UNG TV. Kami akan memberikan kuis-kuis terkait dengan Iya, episode-episode karena kita kemarin, tidak ya. tahu kapan ya Ah. kita dikasih kuis, makanya pantengin terus, live UNG Jadi TV. kalau teman-teman terus melihat dan menonton UNG Iya, Live TV, pasti akan mudah menang. menjawab Iya, kuisnya. benar Dan sekali. juga kuisnya ada berbagai macam hadiah, terutama yang hadiah utama ada 2 buah mobil Alphard. Wow, Yang mau di kala kemas- pandemi kita dapat mobil Alphard, Lamborghini enggak? Oh, enggak termasuk ya. Sama Tiko. Tiga ada keluar. Dan sempat di pelintir saja ada Oke. gula-gula soba itu Oke, siap. cemilan khas dari Ade gitu. Ibu, ini sebagai closing statement dan juga pertanyaan dari Ade nih. Tips memilah dan memilih makanan dan minuman yang sehat dikala semua orang sekarang ya Bu, banyak sekali inovasi-inovasi kayak kopi dalgona, puding ini, puding itu. Untuk tips memilih dan memilahnya Bu, karena kita kan sebagai penikmat, seperti kata Ibu tadi, penikmat harusnya kita tahu apa kandungan gizi yang ada di dalam makanan ataupun minuman. Tipsnya memilah dan memilih di kala pandemi seperti ini Ibu, kalau untuk tubuh kita. Ini juga sekaligus closing statement Iya. dari Ibu untuk teman-teman. Coba bisa kamera. Oke. Mungkin dari saya tipsnya yang paling, apalagi untuk pandemi ya, di pandemi sekarang selalu digembur-gemburkan, bahkan kalau menurut saya sekarang masyarakat semua pada pintar, Iya. semua sudah jadi ahli semua. Iya, karena coba tanya apa itu COVID, orang langsung cerita ini COVID apa, virus apa, bakteri apa. Yang lucunya terkadang yang penyakit yang disebabkan oleh bakteri jadi virus, yang ini virus jadi bakteri. Mungkin itulah masyarakat kita. Tapi kalau tips dari saya, mungkin untuk pandemi kan sekarang lebih dianjurkan untuk memilih makanan yang mengandung vitamin C paling tinggi. Nah, saya informasikan bahwa untuk kembali lagi ke kelor itu kandungan vitamin C-nya paling tinggi daripada zat besinya juga lebih tinggi daripada bayam, ya. Jadi mungkin tips, kalau ditanya tips dari saya yaitu harus, apalagi media sosial sekarang harusnya jangan hanya digunakan untuk berbagai macam upload yang apa. Coba kita searching, kita browsing apa saja sih makanan-makanan yang vitamin C-nya paling tinggi. Contoh di jambu, jus jambu, minum apa yang ada campuran jambu-jambunya, karena memang di jambu kan vitamin C-nya paling tinggi daripada jeruk. Gitu. Jadi itu dari saya mungkin. Ya mungkin hanya itu dari saya. Jadi Iya. Karena Ibu sudah berbicara panjang lebar juga tadi terkait dengan tema kita kali ini, banyak masukan yang saya tangkap dari pembahasan kita kali ini juga ada ya. Iya, Jadi benar ini sekali. mungkin bisa menjadi asumsi publik buat Iya. teman-teman semua yang mengedukasi. Buat teman-teman juga untuk topik dan pembahasan kita kali ini, teman-teman bisa langsung mendiskusikan atau bisa langsung lihat di Sekolah Rakyat UNG ya. Iya. Ini di learning.ung.ac.id, bisa diakses sekali lagi di learning.ung.ac.id. Teman-teman hanya dengan melakukan registrasi, teman-teman sudah bisa berdiskusi langsung dengan narasumber kita kali ini, dan juga teman-teman bisa mendownload materi kita kali Iya. ini. Nah, Iya. dipermudah ya? Iya. Sangat dipermudah sekali. Jadi Mbak. udah ada materinya, tinggal di-download, tinggal Tinggal register di-download. saja. Kalau mau registrasi, mau berbincang dengan narasumber, Iya, bisa. bisa juga. Dan jangan lupa tetap pantengin sosial media kita ung.tv. Di situ ada informasi mau seputar live, seputar tentang COVID-19 Talk Series juga. Di situ ada semua informasi. Closing statement dari Iya, saya. Oke. dari Taufik dulu deh. Terima kasih rekan saya. Baik, dari saya mungkin healthy life, social distancing, dengan di rumah saja dan membantu Indonesia melawan COVID-19. Dan saya kutip dari pernyataan Ibu tadi, peka terhadap alam. Bersama saya Sri Adi Mutia Gobel. Dan saya Muhammad Taufik Maku mewakili kru yang bertugas mengucapkan Terima terima kasih. kasih. dan Wassalamualaikum sampai warahmatullahi jumpa. wabarakatuh.